Halo semua siswa-siswi kami kelas 8. Kita bertemu lagi pada pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran IPA. Kali ini di materi sistem pencernaan makanan. Kita masuk part 1, nutrisi. Ya. Jadi nutrisi itu sama dengan makanan, ya. Istilah nutrisi artinya makanan. Sekarang kita bahas dulu fungsi makanan bagi tubuh, ya. Makanan bagi tubuh memberikan energi dan bahan untuk perkembangan, untuk pertumbuhan dan perbaikan sel tubuh. Itu fungsi makanannya. Jadi kalau dikelompokkan ada 3, memberikan energi, untuk pertumbuhan dan untuk perbaikan sel. Ada 3 golongan makanan berdasarkan fungsinya. Ya, ada makanan yang digolongkan sebagai sumber energi, yaitu karbohidrat dan lemak. Ada makanan yang digolongkan sebagai zat pembangun, yaitu protein dan mineral. Ada makanan yang digolongkan sebagai zat pengatur, yaitu mineral, vitamin, dan air. Nah, jenis nutrisi atau jenis zat makanan, ya. Makanan yang bergizi adalah makanan yang mengandung 6 jenis nutrisi, 6 jenis, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat, lemak, dan protein merupakan nutrisi organik. Jadi harus dicerna dulu oleh tubuh. Sedangkan vitamin, mineral, dan air merupakan nutrisi anorganik. Jadi bisa langsung diserap oleh sel-sel tubuh. Kita bahas satu persatu jenis-jenis nutrisi yang tadi. Kita mulai dari karbohidrat, ya. Karbohidrat terdiri dari atom karbon, atom hidrogen, dan atom oksigen. Atom C, atom H, dan O. Nah, karbohidrat dibutuhkan tubuh sebagai sumber energi. Ya, energi ini nanti kita pakai untuk belajar, berpikir, berlari, bernyanyi, dan untuk melakukan aktivitas-aktivitas lain. Nah, bahan makanan yang mengandung karbohidrat, contohnya beras, gandum, sagu, jagung, ubi, kentang, dan berbagai makanan olahannya. Misalnya beras diolah jadi nasi, ya. Ubi nanti jadi tepung atau beras jadi tepung diolah menjadi roti, ya. Jadi kalau di Indonesia inilah yang digunakan sebagai makanan pokok, ya. Kenapa makanan pokok? Karena makanan utama yang menjadi sumber energi, ya. Konsumsi berlebihan karbohidrat dapat menyebabkan penyakit. Penyakit apa? Namanya penyakit gula atau disebut diabetes, ya. Jadi nanti kadar gula dalam darahnya akan berlebih karena kadar gula normal dalam darah orang itu berkisar 60 sampai 100 mg per dl saat dalam kondisi tidak makan, ya. Saat dalam kondisi tidak makan. Jadi kalau di atasnya, jadi kalau dia kadarnya 140 mg per dl saat masih makan, saat setelah makan ini masih normal, ya, masih normal. Tapi kalau di atas 100 dalam kondisi dia sedang berpuasa, berarti dia sudah mengidap penyakit gula. Ini sekarang adalah penyakit yang mematikan, ya, di seluruh dunia. Bagaimana cara menghindarinya? Pola makan cukup, istirahat cukup, olahraga cukup. Itu ya.
Lalu yang berikutnya, ini dia gambar-gambar makanan sumber karbohidrat ya. Jadi buah juga banyak mengandung karbohidrat. Rata-rata buah yang rasanya manis pasti ada karbohidratnya. Sekarang kita lanjutkan ke lemak ya. Lemak disebut juga dengan istilah lipid ya. Lemak ini diperlukan tubuh karena menyediakan energi sebesar 9,3 kilokalori. Nah, lemak juga berfungsi nih selain sebagai sumber energi, lemak juga berfungsi melarutkan vitamin A, D, E, dan K. Selama proses pencernaan lemak, nanti lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol ya, asam lemak dan gliserol. Sekarang kita lanjutkan ke jenis lemak. Berdasarkan struktur kimianya, lemak dibedakan menjadi lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Nah, lemak jenuh ini biasanya padat pada suhu kamar. Ya, terdapat pada daging, susu, keju, minyak kelapa sawit ya. Itu sumber-sumber lemak jenuh. Sedangkan lemak tak jenuh lemak jenuh berlebih dapat meningkatkan kolesterol darah. Kolesterol itu sebenarnya kadar lemak darah ya. Jadi kalau kadar lemak darah itu terlalu tinggi di atas normal, maka dia akan mengidap penyakit kolesterol. Lalu lemak tak jenuh ini biasanya cair pada suhu kamar. Ini contoh-contoh makanan sumber lemak dari daging, ikan, ada buah-buahan ya, ada pokat, ada kemiri, ada kacang-kacangan yang mengandung lemak, lalu dari susu, dari telur itu juga banyak lemaknya. Oke, setelah lemak kita lanjutkan ke protein. Nah, protein dibutuhkan sebagai penghasil energi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak, pembuat enzim dan hormon, dan pembentuk antibodi. Jadi protein ini fungsinya sangat banyak ya. Fungsinya sangat banyak. Protein ini terdiri dari sejumlah besar asam amino. Jadi asam amino bergabung membentuk protein. Nanti protein dalam pencernaan akan dipecah menjadi asam amino. Nah, sumber protein ada dua, ada protein hewani, ada protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Sedangkan protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan. Nah, ini contoh-contoh makanan sumber protein ya. Nah, daging, ada ikan, ya. Kemudian keju, susu, telur, kacang-kacangan. Jadi proteinnya tinggi. Nah, jadi ada beberapa makanan sebenarnya yang mengandung lemak, mengandung protein, mengandung karbohidrat juga. Ya, jadi bukan berarti karena tadi sumber lemak daging, berarti protein itu protein nggak ada di daging, bukan ya. Ada beberapa makanan yang komposisinya lengkap. Oke, tadi kita sudah membahas 3 jenis nutrisi ya. Coba diulang. Yang pertama tadi ada karbohidrat, yang kedua lemak, yang ketiga protein. Oke. Nah, bagaimana cara kita mengetahui kandungan zat makanan ya? Apakah makanan itu mengandung karbohidrat, mengandung lemak, atau mengandung protein?
Jadi untuk mengetahui itu digunakanlah reagen pereaksi ya. Ada 4 macam ya, ada Lugol, ini diingat ya, ada Lugol, ada biuret, ada Benedict, dan ada kertas buram ya, boleh kertas buram, boleh koran, pokoknya kertas ya. Jadi ada 4 reagen. Reagen itu artinya pereaksi. Lugol digunakan untuk mengetahui kandungan karbohidrat atau amilum pada zat makanan. Hasilnya nanti jika Lugol ditambahkan ke karbohidrat, ke zat makanan, jika dia nanti Lugol ditambahkan ke suatu makanan, jika warnanya biru kehitaman, maka makanan tersebut mengandung karbohidrat. Nah, biuret, jika biuret diteteskan ke makanan, jika dia berubah menjadi warna ungu, maka makanan tersebut mengandung protein. Jika larutan Benedict dimasukkan ke suatu zat makanan dan zat makanan tersebut berubah jadi berwarna merah bata atau orange, maka makanan tersebut mengandung glukosa. Nah, jika ke suatu kertas buram kita taruh makanan, lalu kertas buramnya berubah jadi transparan, maka makanan tersebut mengandung lemak. Ya, ini cara untuk mengetahui kandungan zat makanan dengan 4 reagen tadi ya, Lugol, biuret, Benedict, dan kertas. Oke, sekarang kita lanjutkan ke vitamin. Vitamin ini diperlukan untuk mengatur fungsi tubuh dan mencegah beberapa penyakit. Ya, vitamin dikelompokkan menjadi 2. Ada vitamin larut air, lalu ada vitamin larut lemak. Vitamin yang larut air adalah vitamin B dan vitamin C. Sedangkan vitamin yang larut lemak adalah vitamin A, D, E, dan K. Jika seseorang mengalami kekurangan vitamin, disebutlah dia avitaminosis. Misalnya dia tidak pernah atau kekurangan vitamin B atau kekurangan vitamin C, maka dia mengidap penyakit avitaminosis. Oke, mari kita lihat tabel 6 jenis vitamin ya. Jadi vitamin itu hanya ada 6. Hanya ada 6, vitamin A, B, C, D, E, dan K. Vitamin B dan C larut air, sedangkan vitamin A, D, E, K itu larut lemak. Nah, di sini ada manfaatnya. Vitamin A bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, pertumbuhan tulang, dan menguatkan gigi. Sumbernya nih, sayur dan buah yang berwarna cerah, tapi ada juga terkandung di susu dan telur. Vitamin B berfungsi mengatur fungsi tubuh, membantu menghasilkan sel darah merah. Sumbernya dari gandum, makanan laut, daging, telur, produk olahan susu seperti susu asam, ya, lalu sayuran berdaun hijau dan kacang-kacangan. Kemudian vitamin C, ini membentuk kolagen, membantu menjaga kesehatan jaringan tubuh seperti gusi dan otot, dan membantu tubuh melawan infeksi. Nah, seperti zaman sekarang, virus berada di sekitar kita, berterbangan bebas di sekitar kita, jadi tubuh kita harus punya antibodi, punya kekuatan untuk melawan virus, kuman, bakteri yang ada di luar tubuh kita. Nah, salah satu vitamin yang harus kita konsumsi adalah vitamin C. Sumbernya dari mana? Nih, dari jeruk, stroberi, jambu biji, dari cabai. Cabai juga mengandung vitamin C ya. Tomat, brokoli, bayam, dan sari buah jeruk. Kebanyakan yang rasanya asam itu mengandung vitamin C.
Kemudian vitamin D berfungsi menguatkan tulang dan gigi, membantu menyerap kalsium saat pembentukan tulang. Sumbernya dari kuning telur, minyak ikan, dan makanan yang diperkaya seperti susu serta susu kedelai. Ya. Vitamin E ini sebagai antioksidan dan membantu melindungi sel dari kerusakan, penting bagi kesehatan sel-sel darah. Sumbernya dari kacang-kacangan, sayuran hijau, dari alpukat, gandum, dan biji-bijian. Terakhir vitamin K, ini yang jarang sekali ya, jarang mungkin kalian dengar. Vitamin K membantu pembekuan darah dan meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan tulang. Saat kapan terjadi pembekuan darah? Saat terjadi luka ya. Jadi kalau darahnya nggak membeku berarti lukanya nanti nggak sembuh-sembuh ya. Nah, sumbernya dari mana? Alpukat, anggur, sayuran hijau, produk susu seperti susu asam, dari umbi-umbian, biji-bijian, dan telur. Nah, itu dia jenis-jenis vitamin, manfaat, dan sumbernya. Sekarang kita lanjutkan ke mineral. Mineral berfungsi dalam proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan pembentukan serta pemeliharaan tulang. Oke, jadi contoh-contoh zat mineral: kalsium, zat besi, Fe, fosfor, sulfur, iodium, tembaga, fluor, klor, natrium, kalsium, dan lain-lain seperti magnesium, mangan, zinkum ya. Ini nanti dibaca fungsinya dalam tubuh apa ya. Nih bahan-bahan makanan yang mengandung mineral. Ini sumber-sumbernya ya. Jadi makanya orang sering minum air mineral. Kenapa? Karena memang mineral itu penting bagi tubuh. Nah, sekarang kita lanjutkan ke yang terakhir, air. Nah, tahukah kamu bahwa tubuh manusia 72%-nya adalah air? Berarti boleh dibilang manusia itu adalah air yang berjalan. Ya. Fungsi air. Nih, fungsinya dari semua yang kita bahas tadi, fungsi air yang paling banyak. Pembentuk sel dan cairan tubuh, pengatur suhu tubuh, pelarut zat gizi, membantu mencerna makanan, pelumas dan bantalan, media transportasi, media pengeluaran, sisa metabolisme. Nah, ini banyaknya fungsi air bagi tubuh kita. Ketika makan pun kita harus minum supaya makanannya lancar. Ini dia ya, pelumas, bantalan, membantu mencerna makanan ya. Jadi karena banyaknya fungsi air, maka kita harus minum kurang lebih 2 liter air setiap saat. Nanti kalau tubuh kita kekurangan air, disebutlah itu dehidrasi. Oke, demikian pembelajaran kita kali ini. Silahkan kamu simak ya, simak. Kalau belum paham, putar ulang videonya, lalu catatlah materi-materi pentingnya. Oke, sekian dan terima kasih.